Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar muatan IPA tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Sebelum kita mulai belajar, mari luruskan niat bahwa kita belajar mengharap ridho dari Allah. Kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu sifat bunyi yaitu bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Penyerapan bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi yaitu benda yang permukaannya lunak. Contohnya, wool, spons, kertas, kain, karpet, karet, busa, dan masih banyak lainnya. Benda-benda tersebut biasanya dipasang di gedung-gedung pertemuan seperti gedung bioskop atau studio rekaman. Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi dipantulkan oleh bidang pantul. Tahukah kalian tujuannya? Yaitu untuk supaya tidak menimbulkan gaung atau kerdam. Contohnya, bola dipantulkan ke dinding akan mengalami pemantulan. Begitu pula dengan bunyi. Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi yaitu kayu, kaca, dinding, batu, logam, besi, baja, dan lain sebagainya. Macam-macam bunyi pantul. Bunyi memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Yang ketiga adalah gema. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Hal ini terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Contohnya, pertama, suara di kamar mandi terdengar lebih keras. Yang kedua, bunyi kereta api lebih keras ketika melewati terowongan. Gaung atau kerdam adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, yaitu sekitar 10-25 meter. Bunyi ini sebagian datangnya bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas atau mengganggu bunyi asli. Gaung atau kerdam biasanya terjadi di gedung pertunjukan, bioskop, gedung pertemuan, dan lain sebagainya. Untuk menghindari gaung atau kerdam, pada dinding gedung dilapisi bahan yang dapat meredam bunyi. Bahan-bahan yang mampu meredam bunyi disebut bahan akustik. Contohnya, kain wool, kapas, karton, gabus, busa, dan karet. Gema. Gema terjadi ketika bunyi dapat terdengar dengan jelas seperti bunyi aslinya, karena antara bunyi pantul dan bunyi asli tidak saling mengganggu. Jarak dinding pemantul dengan sumber bunyi sangat jauh. Waktu yang digunakan untuk memantul juga lama. Ketika bunyi asli sudah selesai diucapkan, bunyi pantul masih dalam perjalanan. Akibatnya, bunyi pantul terdengar lebih jelas setelah bunyi asli, yaitu gema. Gema dapat terdengar di lereng-lereng gunung, gua, lembah yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Gema dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman jurang, gua, ataupun laut. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.